Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini di masjid, apa nama masjidnya ini? Masjid Nurul Hidayah, PAMA Jobset MTBU di daerah Muara Enim. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita untuk belajar sejenak. Selesai kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mohon izin Anda menunda makan siang. Tidak masalah ya? Baik. Jadi begini. Salah satu di antara anugerah yang Allah berikan kepada hambanya, Allah letakkan dia di tempat kerja yang halal dan peduli pendidikan. Itu di antara nikmat yang Anda dapatkan. Karena kita tahu manusia itu bukan seperti mesin yang hanya bisa dipakai untuk kerja, tapi dia punya batin yang butuh nutrisi. Bahkan bagaimana perilaku kerja bisa kita bentuk melalui keyakinan. Salah satunya adalah bagaimana membangun kejujuran, sikap amanah. Kita bisa bangun berangkat dari akidah, berangkat dari iman dan keyakinan masing-masing hamba. Karena Anda beriman, Anda adalah seorang muslim, maka pendekatannya adalah pendekatan Al-Quran. Allah mengubah kondisi masyarakat jahiliyah yang awalnya gelap gulita dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Sehingga yang sebelumnya manusia-manusia yang dihadiri oleh Rasulullah SAW adalah orang yang punya masa silam yang sangat kelam. Tapi ketika tersentuh dengan Quran, terjadi perubahan luar biasa. Dulunya mereka penjahat, selanjutnya mereka jadi pahlawan. Kita banyak menjumpai bagaimana beberapa para sahabat yang mereka punya masa silam yang sangat gelap. Ini menunjukkan bahwasanya pendidikan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, pendidikan yang terbaik sampai bisa mengubah kondisi masyarakat seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, Inna awwala ma nuzila 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-mufassalat. Fiha dzikrul jannati wan nar. Sesungguhnya surat yang awal-awal turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal itu apa, Pak? Surat Al-Mufassal adalah surat yang berada di bagian akhir dari Al-Qur'an. Dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Ada apa di surat Al-Mufassal? Kata Aisyah, fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat Al-Mufassal Allah banyak menyinggung tentang surga dan neraka. Hatta idza thaban nasu ilal Islam, sampai kemudian banyak orang sudah mulai tertarik untuk menjadi muslim yang baik. Nazalal halal wal haram, barulah Allah menurunkan tentang masalah halal haram. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, walau kana awwala ma nuzila la tashrabul khamra laqalu la nada'ul khamra abada. Andaikan yang pertama kali diturunkan itu ayatnya yang berbunyi, janganlah kamu minum khamr, tentu masyarakat akan mengatakan, kami tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Baik, di sini ada satu pelajaran penting. Jadi perubahan untuk menjadi orang baik dimulai dari mana? Keyakinan. Dimulai dari akidah. Maka untuk membangun insan yang jujur, insan yang amanah, pribadi yang baik, bisa pakai pendekatan manusia. Di sini ada undang-undang, di sini ada peraturan. Kamu kalau tidak berhenti di sini selama 8 detik kena SP3. Kamu kalau ngerokok di tempat ini kena SP sekian. Sebagaimana yang umumnya dilakukan oleh banyak di job site, di banyak tempat kerja. Tapi mungkin nggak Pak terjadi pelanggaran di situ, Pak? Sangat mungkin. Saat kapan? Saat nggak ada yang mengawasi, tidak ada patroli keamanan, sehingga potensi pelanggaran manusia ketika itu cukup besar. Ketika tidak ada yang mengawasi.
Demikian pula berkaitan dengan masalah kedisiplinan kerja, kedisiplinan ketika menggunakan SOP, termasuk diantaranya adalah amanah dalam memegang uang perusahaan. Potensi fraud, pelanggaran cukup besar ketika di sana tidak ada pengawasan yang maksimal. Sebab manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat jahat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam hati manusia Allah ilhamkan ada potensi baik dan ada potensi buruk. Ketika imannya sangat lemah, bahkan dia bukan orang yang beriman, hanya potensi jahat yang akan menguasainya. Sehingga kalau masih ada peluang untuk bisa mengambil harta milik perusahaan, fasilitas milik perusahaan, akan dia lakukan. Karena dia merasa tidak ada pengawasan. Namun bagaimana hasilnya kalau yang mengawasi orang itu adalah dirinya sendiri? Bagaimana ketika yang mengawasi adalah dirinya sendiri? Sehingga dimanapun dia bergerak, imannya berbicara. Aku punya Allah yang selalu memantau pekerjaanku, yang selalu memantau bagaimana aktivitasku. Walaupun orang lain tidak melihat, tapi dia yakin Allah melihatnya. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya. Di poin inilah yang ingin kita tekankan agar kita bisa menjadi seorang karyawan yang baik, yang jujur, amanah, produktif, kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tayyib jamaah. Banyak orang berpikir seperti ini. Kalau saya mengambil harta orang lain atau hak orang lain, toh saya bisa aman. Kenapa? Ada celah-celah yang di mana saya bisa mengamankan diri. Baik, mungkin kau bisa aman ketika di dunia. Tapi ingat, hidup kamu tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua di mana kau akan menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kau menghadap pengadilan Allah, di posisi itu tidak akan ada peluang bagimu untuk menghindar. Sehingga kalau misalnya di dunia ya, orang berusaha untuk menjadi manusia yang tidak tersentuh hukum, bisa nggak Pak? Bisa? Bisa ya. Caranya gimana? Wah, dia kan orang yang untouchable, nggak bisa disentuh dengan hukum. Kenapa? Dia yang menentukan hukum misalnya. Baik, dia mungkin bisa merasa aman ketika di dunia. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua di mana pengadilan Allah tidak mengenal orang dekat, tidak mengenal sogok dan seterusnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah tunda hukuman untuk mereka. Sehingga ada banyak orang yang berbuat zalim. Dia mengambil hak yang bukan haknya. Dia curang di tempat yang seharusnya dia tunaikan amanah. Dan dia dalam posisi aman. Sampai mati dia merasa tidak akan ada yang bisa untuk menangkapku. Maka Allah tunjukkan, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kau menyangka Allah lupa. Allah akhirkan hukuman untukmu sampai datang satu hari di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Ada mungkin banyak peluang di mana orang itu melakukan pelanggaran ketika dia di dunia kerja. Namun dia perlu ingat bahwa yang mengawasi kamu adalah Zat yang Maha melihat dan Maha mendengar. Baik, selanjutnya saya akan coba bacakan sebuah hadis. Hadis ini cukup panjang. Isinya ceramah Nabi SAW yang direkam oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menyebutkan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia berada di dunia kerja sebagai karyawan atau sebagai pejabat. Nabi SAW pernah berceramah. Kata Abu Hurairah, qama fina Rasulullah SAW dzata yaumin. Suatu hari Rasulullah SAW pernah memberikan ceramah di hadapan kami. Fadzakarul ghulula. Lalu beliau menyinggung tentang masalah gulul. Apa itu gulul? Mengambil harta milik perusahaan atau harta milik masyarakat.
harta khianat. Fa'adzamahu wa'adzama amrah. Nabi SAW menganggap serius masalah gulul ini. Faqala, lalu beliau SAW bersabda, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. Jangan sampai aku ketemu kalian besok di hari kiamat datang dengan memikul onta, dan onta itu sambil mengeluarkan suara, sehingga onta hasil korupsinya itu dibawa besok di hari kiamat. Yaqulu, lalu orang ini mengatakan, memanggil Nabi SAW, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku. Fa'aqulu, kemudian Nabi SAW mengatakan, la amliku laka syai'an qad ablagtuka, aku gak bisa menolongmu sedikit pun, aku udah sampaikan peringatan itu kepadamu. Lalu beliau mengatakan, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi farasun lahu hamhama. Jangan sampai kelak di hari kiamat aku ketemu kalian sementara kalian memikul kuda di pundak kalian sambil mengeluarkan suara kuda, sambil meringkik. Wa yaqulu, kemudian dia memanggil, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku. Fa'aqul, kemudian dijawab oleh Nabi SAW, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu, qad ablagtuka, aku sudah sampaikan peringatan ini kepadamu. Lalu beliau SAW menyebutkan, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi syatun, jangan sampai aku ketemu kalian besok di hari kiamat, di pundaknya mikul kambing sambil mengembek. Kemudian dia memanggil, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku. Kemudian Nabi SAW memberikan jawaban yang sama, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu, qad ablagtuka, aku sudah sampaikan peringatan ini kepadamu. Dan beberapa poin yang lain Nabi SAW menyebutkan aneka jenis harta yang dikorupsi oleh seorang hamba ketika dia di dunia, itu dibawa sampai hari kiamat. Karena salah satu di antara kaidah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, barang siapa yang gulul, yang mengambil harta khianat, maka dia akan pikul harta khianat itu kelak di yaumil qiyamah. Dan bapak-bapak bisa lihat di sini ya, orang ini membawa harta gulul tadi, lalu harta itu bersuara sehingga dilihat oleh banyak orang. Bersuara menandakan apa? Allah permalukan dia di hadapan masyarakat yang lain. Yang dulu mungkin dia mengambil secara diam-diam, rahasia, gak ada satupun orang yang tahu, sehingga kehormatannya tetap terjaga. Bahkan dia mungkin punya posisi dan status sosial di masyarakat. Mungkin pada waktu dia korupsi, dia dalam keadaan bahkan punya jabatan, bahkan mohon maaf punya jadwal khutbah, karena masyarakat tidak curiga dengan keberadaannya. Tapi kelak di yaumil qiyamah Allah permalukan orang semacam ini, sehingga hasil korupsinya apa? Bersuara. Maka dia dipermalukan oleh Allah, di mana harta yang dia bawa itu, yang dulu dia sayangi, yang dia ambil dari tempat kerja yang dengan cara yang tidak benar, akan mengeluarkan suara. Kemudian yang bersangkutan minta syafaat Nabi SAW, memanggil Rasulullah SAW, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku. Diterima enggak Pak permohonannya? Tidak diterima. Sehingga enggak ada Pak rumus siapapun yang bersalawat kepada Nabi langsung dapat syafaat secara otomatis. Memang di antara keutamaan orang soleh dan dia mukmin bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi syafaat Nabi SAW itu bersyarat. Syafaat Nabi SAW bersyarat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izinnya. Sehingga orang gak bisa Pak, kemudian dia berbuat maksiat, aneka perbuatan jahat dia lakukan, terutama jahat terhadap hak orang lain. Lalu dia mengandalkan, saya sudah punya sholat, saya rajin bersolawat, saya punya ibadah A, punya ibadah B, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan diriku melalui syafaat Nabi SAW. Yang jamin siapa? Yang jamin seperti itu siapa? Tidak ada.
Bahkan orang ini ditegaskan oleh Nabi SAW, dia memanggil-manggil Rasulullah, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku. Nabi SAW mengatakan, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah. Qad ablaghtuka, aku sudah sampaikan ini kepadamu. Maka pada posisi ketika dia melakukan pelanggaran itu dan sampai mati dia belum taubat, bisa jadi ketika di dunia dia ketangkap tapi dia belum taubat, mungkin sampai mati dia belum taubat, itu dosa dibawa sampai akhirat. Mungkin dia terkena ancaman ini, memanggil Nabi SAW untuk mendapatkan pertolongan, tapi tidak digubris oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, la ulfiyan ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi samitun dhahabun aw fiddah. Jangan sampai aku ketemu kalian besok di hari kiamat sambil dia membawa uang hasil korupsi. Fa yaqulu, kemudian dia memanggil, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku. Fa aqulu la amliku laka minallahi syai'an qad ablaghtuka. Aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah sedikit pun, aku sudah sampaikan kepadamu. Baik. Dan hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, disinilah kita mendapatkan pelajaran. Orang yang punya keyakinan bahwa nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah dan dia tahu dia akan dihisap oleh Allah, di posisi itu dia akan lebih waspada. Mungkin Anda bisa merasa aman ketika di dunia, tapi ingat hidup tidak sekali. Baik, selanjutnya jamaah, dalam Al-Quran Allah mengingatkan ada satu karakter manusia yang disebut oleh Allah dengan sebutan al-mutaffifin. Allah Ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang mutaffif. Siapakah itu? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang yang kalau beli mintanya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau dia menjual semangatnya suka mengurangi. Ini pelanggaran terkait masalah praktek jual beli. Kalau beli dia nggak mau ada yang kurang. Pokoknya timbangan 1 kilo ya harus pas 1 kilo. Bahkan bisa bila perlu dilebihin. Timbangan cucuk manuk itu Pak, ini sudah pas loh ya. Jelek Pak, jelek, diangetin. Itu kalau beli. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi giliran dia ketika menjual semangatnya mengurangi. Ada enggak kira-kira peluang saya bisa mengambil dikit? Sehingga kadang timbangannya dikurangi, takarannya dikurangi. Baik. Walaupun ayat ini berbicara tentang masalah pelanggaran jual beli, namun para ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini tafsirnya bersifat muta'addi. Muta'addi maksudnya apa Pak? Melebar. Melebar di area mana? Untuk semua kegiatan interaksi manusia yang melibatkan hak dan kewajiban. Semua interaksi manusia yang melibatkan hak dan kewajiban. Maka mutaffif itu adalah manusia yang pinter nuntut hak tapi malas menunaikan kewajiban. Itulah mutaffif. Sebagaimana ketika dia berdagang, dia transaksi, kalau dia beli mintanya dipenuhi, tapi giliran dia menjual semangatnya mengurangi. Mutaffif orang yang suka menuntut hak, pinter nuntut hak, tapi dia malas menunaikan kewajiban. Apa yang Allah singgung ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan karakter mutaffif ini? Ketika Allah membicarakan masalah mutaffif, Allah Subhanahu wa taala kaitkan itu dengan urusan akhirat. Di lanjutan ayat Allah berfirman bagaimana? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah mereka itu yakin kalau mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah? Tidakkah mereka yakin kalau nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah? Liyaumin azim, untuk hari yang besar yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana semua umat manusia akan menghadap Rabbul Alamin untuk menjalani hisab.
Maka satu hal yang perlu kita pahami, bahwa urusan muamalah, termasuk ketika Anda bekerja, berinteraksi dengan sesama, yang itu melibatkan hak dan kewajiban, Anda perlu sadar ini domain akhirat, bukan semata domain dunia. Artinya semuanya akan ada konsekuensinya kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Contohnya apa? Kalau di dunia kerja ada hak dan kewajiban. Ada hak perusahaan dan ada kewajiban perusahaan. Ada hak karyawan dan ada kewajiban karyawan. Dalam rumah tangga juga seperti itu. Ada hak dan kewajiban Anda sebagai suami. Dan istri Anda ada hak dan kewajiban sebagai istri. Ketika Anda menyekolahkan anak di lembaga pendidikan, ada hak dan kewajiban Anda sebagai wali murid. Sebagaimana lembaga pendidikan ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada muridnya. Dan seterusnya. Dan semua hamba melekat pada dirinya hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebut mutaffif ketika ada orang yang pintar menuntut hak, tapi dia malas menunaikan kewajiban. Dalam dunia kerja ada nggak Pak kayak gitu Pak? Cukup mudah untuk kita sebutkan contohnya. Misalnya malas atau suka telat ketika masuk kerja, tapi giliran gajinya dibuat telat, mau nggak dia? Demo. Di sini pernah demo. Atau mungkin dia mengurangi jam kerja, mau nggak dia ketika gajinya dikurangi? Dia nggak bersedia. Sehingga mohon maaf, misalnya jam istirahat jam 12, setengah 12 sudah cari tempat parkir, masuk nggak itu? Nggak termasuk? Masuk. Sehingga yang seharusnya dia masih bisa manfaatkan setengah jam itu, tapi dia sudah melipir dulu, nyari tempat yang teduh, nyari tempat parkir. Ada sebagian waktu yang hilang. Masya Allah Pak, kalau harus seperti itu kayaknya kok berat Pak. Ya berusahalah, bertakwalah kepada Allah semampunya. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Sehingga dikala Anda masih bisa melaksanakan tugas itu dengan maksimal, tanpa mengurangi jam kerja dari pihak perusahaan, dan secara aturan memang itu tidak boleh, tunaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tunaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik. Selanjutnya jemaah, kita memahami seperti ini. Tadi kita sudah menyebutkan satu ayat bahwa Allah tidak akan pernah melupakan kezaliman. Sehingga mungkin ada orang mengambil hak orang lain. Zalim itu jangan dipahami hanya kepada orang lemah. Mengambil hak orang yang lebih kuat dan dia tidak tahu, bisa jadi bentuknya manipulasi atau apapun itu juga masuk bagian dari kezaliman. Baik. Pada posisi ketika orang berbuat zalim, misalnya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ini sebagai salah satu alasan untuk mendapatkan hukuman, untuk memberikan hukuman kepada yang bersangkutan. Selanjutnya gimana, Pak? Ada sebuah hadis. Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat. Pada posisi ketika dua pasukan sudah bertemu, antara pasukan muslim dengan pasukan non-muslim. Datanglah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ara'aita law qutiltu fi sabilillah, ayughfaruli?" Ya Rasulullah, menurut Anda, kalau aku terbunuh di jalan Allah, apakah seluruh dosaku akan diampuni? Jawab Nabi SAW, "Na'am, wa anta sabirun muqbilun ghairu mudbir." Iya, ketika kau bersabar, terus maju dan tidak mundur. Ketika kau terbunuh di medan jihad, maka seluruh dosamu terampuni. Berangkatlah orang itu. Tiba-tiba dipanggil oleh Nabi SAW, "Illa dain," kecuali utang. Baru saja Jibril menyampaikan ini kepadaku. Sehingga ada bagian koreksi yang diberikan Nabi SAW atas nasihat pertama tadi. Ada satu tambahan, kecuali utang. Baru saja Jibril menyampaikan ini kepadaku. Baik, utang itu diambil dengan cara legal atau tidak, Pak? Utang
legal. Maksudnya legal gimana Pak? Dilakukan secara saling ridho, tahu sama tahu, dengan cara yang legal. Sudah? Tapi tatkala harta yang dibawa oleh muslim ini secara legal sampai mati belum dibayar, pahala mati syahid gak bisa menghapusnya. Sehingga kalau ada orang berpikir, saya rajin tahajud misalnya, saya rajin sholat sunnah, saya rajin puasa sunnah, saya rajin baca Quran, saya rajin zikir, saya punya amal ini, dibandingkan dengan mati syahid, kira-kira lebih gede mana? Kita sepakat mati syahid lebih gede. Tapi ternyata mati syahid tidak mampu untuk menggantikan hak yang belum selesai ketika di dunia. Sehingga orang yang bawa utang dengan cara legal tadi tidak bisa serta-merta hapus putih utang itu dengan pahala mati syahid. Apa yang bisa Anda bayangkan dengan sholat yang tidak khusyuk, dengan puasa Ramadan yang kurang berkualitas, dengan ibadah baca Quran yang terburu-buru, atau ibadah-ibadah yang lainnya yang tidak bisa dinikmati oleh seorang muslim ketika dia melakukannya hanya kejar target atau hanya sebatas menunaikan kewajiban. Baik, oleh karena itu dalam hal ini, jika utang saja yang dia diambil dengan cara legal itu tidak bisa hilang tanggung jawabnya dengan ibadah berupa jihad dan pahala mati syahid, apalagi uang dan hak orang lain yang kita ambil dengan cara tidak legal. Ada banyak orang yang terkadang berpikir kayak gitu ya. Jadi kalaupun saya membawa harta haram, membawa fasilitas perusahaan yang bukan hak saya, kan zakat itu mensucikan harta. Sehingga ketika sudah saya zakati, harta yang kotor tadi kembali suci. Ini cara berpikir yang salah. Kenapa Pak? Karena zakat dan sedekah dengan menggunakan harta haram statusnya tidak diterima. Sebagaimana layaknya orang yang sholat tanpa berwudu. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil gulul. Orang misalnya menghitung kayak gini, Pak, katanya dalam Islam itu kalau orang dosa satu dihitung satu, kalau beramal soleh satu dilipatkan 10 kali. Berarti kalau saya bermaksiat satu dihitung satu, saya beramal soleh satu dihitung 10, kan ada pelipatan tuh. Korupsilah dia 100 juta ya? Lalu dia beramal 10 juta. Nah, beramal 10 juta dari hasil korupsi tadi dilipatkan berapa? 10 kali. Jadi berapa? Sama dengan nilainya sedekah 100 juta. Baik, saya korupsi 100 juta, impas, seimbang, maka dosa saya hilang. Untung berapa? Masih bisa dipakai umroh. Masya Allah. Dan nanti kalau sudah sampai sana bisa bolak-balik umroh. Subhanallah. Orang ini tidak sadar kalau sejatinya amalan infak atau sedekah dari harta haram tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka harta haram bukan disedekahkan, tapi harta haram itu dilepaskan 100%, bukan ada yang disimpan. Kalau menyimpan sebagian, berarti tobatnya belum serius. Tapi yang benar gimana? Keluarkan semuanya. Sebab yang namanya harta haram tidak boleh disedekahkan sebagian, tapi dikeluarkan secara keseluruhan. Baik. Nah, mudah-mudahan dengan memiliki pemahaman-pemahaman semacam ini, kita jadi bisa lebih takut kepada Allah ketika kita bekerja dan selalu menjalankan konsekuensi yang diamanahkan oleh perusahaan. Lebih dari itu, di saat bapak-bapak sekalian bekerja dan itu dilakukan dengan penuh amanah, tolong Anda tanamkan dalam diri Anda, hakikatnya saya sedang menjalankan perintah Allah. Perintah yang mana, Pak? Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak.
Sehingga saat Bapak menunaikan amanah itu, tugas saya A, saya sudah tunaikan A. Job desk saya B, saya sudah tunaikan B. Perintahnya X dan saya tunaikan X sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya. Maka saat Bapak menunaikan amanah itu, Bapak yakini hakikatnya saya sedang menjalankan perintah Allah. Karena Allah perintahkan kita untuk menjalankan amanah. Dari sini ada tambahan nilai pahala. Ada tambahan nilai pahala. Pahala di mana, Pak? Karena saya menjalankan perintah Quran. Dan inti dari takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Walaupun yang dapat manfaat perusahaan, tapi hakikatnya ketika Anda melakukan itu, Anda sedang menjalankan perintah Allah. Ya, sebagai contoh sederhana, ketika seorang istri taat kepada suami, berpahala atau tidak? Tergantung ya. Tergantung niat. Kalau istri taat sama suami karena masalah bulanan, nah itu beda lagi. Dengan antara wanita salihah, dia taat kepada suaminya karena dorongan syariat saya menyuruh seperti ini. Maka dia mendapatkan pahala disebabkan ketika dia melakukan itu diiringi dengan niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah perintahkan bagi para wanita, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salehah adalah wanita yang qanitat, yang hafizah, yang dia taat kepada suaminya, taat kepada Rabbnya, dan dia hafizah, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hak suaminya. Saat dia jalankan itu atas perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka si wanita ini dapat pahala. Tapi kalau hanya masalah biar disayang suami, biar nafkahnya terus dikasih dan seterusnya, ini beda lagi. Itu masalah perhitungan duniawi. Anda juga sama. Kalau Anda menjadi karyawan yang berprestasi hanya sebatas karena ingin ngejar karir, nggak ada nilai pahala. Misalnya jadi karyawan yang dapat prestasi dari sisi kedisiplinan, karyawan yang berprestasi dari sisi misalnya kerjanya bagus dan seterusnya. Kalau hanya dari sisi situ yang Anda kejar, hanya urusan karir, nggak ada nilai lebih. Tapi kalau Bapak melakukan prestasi ketika kerja dengan latar belakang karena ini perintah Rabbku, aku harus kerja dengan disiplin, aku harus kerja dengan penuh amanah, maka di saat itu ada nilai pahala yang bisa Anda dapatkan. Baik, coba saya pastikan lagi, ini sampai jam berapa? Cukup? Baik, mungkin demikian karena Anda harus bekerja. Dan saya mohon maaf menyita waktu Anda 6 menit dan mengurangi kesempatan Anda untuk istirahat, karena ini sudah jadi program. Mudah-mudahan nanti ketika Bapak Ibu kerja tidak dalam keadaan ngantuk ya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.